Shalom, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Antara fakta dan mitos dalam Alkitab. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Melkisedek adalah salah satu tokoh misterius dalam Alkitab yang disebut sebagai Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pertama kali muncul dalam Kejadian 14 ayat 18-20. Saat bertemu dengan Abraham setelah kemenangan atas raja-raja yang menyerang Sodom dan Gomora. Namun kehadirannya yang tiba-tiba dan ketiadaan silsilahnya dalam catatan Alkitab telah menimbulkan berbagai perdebatan teologi, saudara. Melalui kajian ini kita akan menelusuri siapa Melkisedek berdasarkan teks Alkitab. Saudara kasih Tuhan, tafsir Yahudi kuno serta pengaruhnya dalam perjanjian baru. Apakah ia benar-benar seorang raja dan imam yang historis? Apakah ia hanya sebuah mitos? Ataukah ia merupakan gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang? Saudara, Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 18-20, Melkisedek pertama kali disebut dalam Kejadian 14 ayat 18-20 sebagai Raja Salem yang membawa roti anggur kepada Abraham. Ia juga disebut sebagai imam Allah yang Maha Tinggi dan memberkati Abraham. Sebagai balasannya Abraham memberikan 1/10 dari segala harta rampasannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, namun tidak ada catatan tentang asal-usul kapan ia lahir atau kapan ia meninggal. Hal ini berbeda dengan tokoh-tokoh penting lain dalam Alkitab yang biasa memiliki silsilah yang jelas. Yang kedua, kota Salem, identitas Melkisedek. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak ahli percaya bahwa Salem merujuk pada kota Yerusalem yang masih dalam bentuk awal. Ini ditegaskan dalam Mazmur 76 ayat 2 yang menyebut bahwa kemahnya ada di Salem dan kediamannya di Sion. Saudara, selain itu beberapa sumber Yahudi kuno mengidentifikasikan Melkisedek dengan Sem, putra Nuh. Nah, tradisi Yahudi dalam Targum Jonathan dan Midras Beresit Rabbah menyatakan bahwa Sem adalah imam yang melayani Allah yang Maha Tinggi, yang melanjutkan penyembahan monoteistik yang benar. Nah saudara, yang ketiga, Melkisedek dalam Mazmur 110 ayat 4 berbunyi bahwa Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa keimamatan Melkisedek adalah suatu pola, keimamatan yang abadi dan berbeda dari keimamatan Lewi. Hal ini mengindikasikan bahwa Melkisedek bukan sekedar tokoh sejarah biasa, tetapi memiliki peran yang lebih besar dalam rencana keselamatan Allah. Selanjutnya, Melkisedek dalam Ibrani 7 ayat 1-3. Kitab Ibrani memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang Melkisedek dalam Ibrani 7 ayat 1-3. Ia digambarkan sebagai pribadi tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa silsilah, tidak berawal dan tidak berkesudahan. Nah, deskripsi ini menimbulkan berbagai tafsiran. Apakah Melkisedek adalah tokoh nyata yang memang tidak dicatat di silsilahnya? Apakah ia adalah sosok simbolis dari Kristus? Apakah ia adalah Kristofani atau penampakan Kristus sebelum inkarnasi?
Yang kelima, saudara, perbandingan keimaman Melkisedek dan Harun. Perbandingan keimamatan Melkisedek dan Harun. Keimamatan Melkisedek berbeda dengan keimamatan Harun dalam perjanjian lama, saudara. Keimamatan Harun berasal dari suku Lewi dan bersifat turun-temurun. Keimamatan Melkisedek tidak bergantung pada keturunan. Dalam Ibrani 7 ayat 11-17, Yesus digambarkan sebagai imam yang lebih tinggi, bukan menurut hukum Taurat, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Saudara, yang keenam, tafsir Yahudi tentang Melkisedek. Bahwa tradisi Yahudi kuno menyebutkan bahwa Melkisedek adalah Sem, putra Nuh. Hal ini didasarkan pada usia panjang Sem yang memungkinkan ia hidup sejaman dengan Abraham. Bapak Ibu, dalam Midrash Tehillim 76 ayat 2 disebutkan bahwa Tuhan meletakkan kemahnya di Salem. Dan Melkisedek adalah Raja Salem. Hal ini memperkuat klaim bahwa Salem adalah Yerusalem, tempat bait Allah kelak didirikan. Yang ketujuh, saudara, Melkisedek dalam perspektif Kristen. Banyak teologi Kristen melihat Melkisedek sebagai gambaran Kristus dalam perjanjian lama. Hal ini didasarkan pada perannya sebagai raja dan imam, serta deskripsi dalam Ibrani 7 yang menyerupai sifat kekekalan Kristus. Namun ada juga pandangan bahwa Melkisedek adalah seorang tokoh sejarah nyata yang hanya digunakan sebagai tipe atau bayangan dari Kristus, bukan Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah Melkisedek adalah Kristus? Beberapa pandangan Kristen berpendapat bahwa Melkisedek adalah Kristus yang menampakkan diri dalam perjanjian lama yang disebut dengan Kristofani. Namun pendapat ini masih menjadi perdebatan. Yang jelas, keimamatan Yesus dalam perjanjian baru dipandang sebagai penggenapan dari pola keimamatan Melkisedek yang lebih tinggi daripada keimamatan Lewi. Kesimpulannya bahwa dari kajian Alkitab dan sejarah, dari berbagai kajian dapat disimpulkan bahwa pertama, Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi, sebagaimana dicatat dalam Kejadian 14 ayat 18-20. Yang kedua, kota Salem kemungkinan besar adalah Yerusalem. Dan yang ketiga, saudara, dalam tradisi Yahudi diidentifikasikan sebagai Sem, putra Nuh. Dan yang keempat, dalam perjanjian baru ia dijadikan pola bagi keimamatan Kristus. Selanjutnya, saudara, bahwa yang kelima, Melkisedek mungkin adalah tokoh sejarah yang nyata, tetapi juga berfungsi sebagai gambaran Kristus dalam Alkitab. Bapak Ibu, Melkisedek tetap menjadi salah satu tokoh yang paling menarik dalam teologi kekristenan dan Yahudi. Meskipun misterius, perannya sebagai raja dan imam menjadi pola bagi keimamatan Yesus yang kekal. Nah, saudara, melalui pembelajaran ini kita diajak untuk semakin memahami bagaimana Alkitab menyatakan rencana keselamatan Allah sejak perjanjian lama hingga penggenapan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, semoga kajian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Besar menurut peraturan Melkisedek. Tuhan Yesus memberkati. Apabila diberkati dalam pembahasan ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share. Supaya Yesus memberkati. Haleluya. Amin.